sampai jam 11 ya. Jam 11. Cek. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima alimna warzuqna amalan salihan mutaqabbala. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita di majelis ilmu. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Ilmu yang melahirkan iman, ilmu yang memudahkan kita untuk beramal saleh, ilmu yang menerangi kita semuanya dengan cahaya Allah di dunia maupun di akhirat nanti, ilmu yang menuntun kita dengan mudah menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasan kita di hari ini tentang apa? Konsekuensi dari keimanan ya. Iman itu apa? Yakin? Apa yang diyakini Pak? Kok tahu-tahu yakin Pak? Ya. Iman itu kalau diartikan yakin kurang tepat. Iman itu maknanya secara bahasa adalah at-tasdiq. Apa itu at-tasdiq? Pembenaran. Jadi membenarkan. Pembenaran. Iman berasal dari kata al-aman. Aman itu apa? Aman itu artinya tumaknina. Apa tumaknina itu? Nyaman, tenang, tentram, damai, adem, ayem, loh jinawi, apalagi mas. Jadi al-aman itu artinya nyaman, tentram, bahagia, sakinah. Kalau istilah keluarga, sakinah. Itulah al-aman namanya. Berarti ada ikatan korelasi hubungan antara pembenaran dengan apa? Tenang, nyaman. Artinya ketika seseorang itu memiliki pembenaran, maka dia akan nyaman dalam dirinya. Yang jadi masalah adalah apa yang dia benarkan. Tentu yang dibenarkan di sini adalah pembenaran akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu penguasa, pengatur alam semesta, bahwa Allah itu zat satu-satunya yang diibadahi, bahwa Allah itu
memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna kebaikannya. Itu yang harus dibenarkan. Faham? Kok bingung, Pak? Pandangan matanya bingung. Sudah sarapan belum, Pak? Ya. Jadi iman itu apa? Pembenaran. Apa yang dibenarkan? Membenarkan bahwa Allah itu ada. Allah itu penguasa, pengatur, pemilik. Allah itu zat yang hanya kepadanya ibadah ditujukan. Allah itu pemilik nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Ini yang harus dibenarkan. Membenarkan ini. Ketika ini dibenarkan, maka hidupnya akan tenang, nyaman, sakinah. Berarti iman itu akarnya di mana? Di mana? Di dalam hati. Jadi iman itu akarnya di dalam hati, Pak. Dan para ulama mengatakan iman yang ada di dalam hati itu harus terdiri dari dua. Ya, silakan dicatat. Iman yang ada di dalam hati harus ada dua, Pak. Yang pertama adalah ucapan hati. Hati juga bisa bicara. Ya, ucapan hati. Apa itu ucapan hati? Ucapan hati itu terdiri dari pembenaran sama ilmu. Ma'rifah, al-ilm. Jadi ucapan hati itu adalah at-tasdiq, pembenaran itu sendiri, dan ilmu. Ucapan hati melahirkan yang kedua, namanya perbuatan hati. Melahirkan perbuatan hati. Perbuatan hati ini bentuknya apa? Cinta, harapan, takut, tawakal, ikhlas. Nah, ini semua apa? Perbuatan hati. Nah, keduanya ini saling berkaitan melahirkan yang namanya iman di dalam hati. Makanya Allah mengatakan berkaitan dengan orang-orang munafik di surat Al-Hujurat pada ayat yang ke-14. Allah mengatakan wa qalatil a'rabu amanna qul lan tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubihim. Mereka orang-orang munafik itu mengatakan bahwa kami beriman. Qul lan tu'minu, katakan kepada mereka bahwa kalian tidak beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakan kepada mereka kalian itu baru masuk Islam saja. Para ulama tafsir mengatakan hal ini menjadi dalil bahwa iman itu tidak cukup dengan hanya sekedar ucapan dengan mengatakan saya beriman, Pak. Ya, tidak cukup dengan mengatakan itu. Tetapi iman itu akarnya adalah di dalam hati. Iman akarnya di dalam hati. Paham? Iman harus berakar di dalam hati seseorang. Begitu pula Allah mengatakan di dalam Al-Quran di surat Al-Hasyr ayat 7.
Apa itu? Allahumma habbib ilainal imana wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah iman itu yang paling kita cintai dan wa zayyinhu fi qulubina. Dan jadikan iman itu sesuatu yang kuat di dalam hati. Disebutkan hati. Dan dalil-dalil yang lain yang banyak. Di dalam hadis Rasulullah SAW juga mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Takwa di sini dan beliau menunjuk ke dadanya. Nah, ini apa namanya? Inti dari iman. Rasulullah SAW juga mengatakan ala fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwa apa itu? Di dalam tubuh manusia ada mudghah, segumpal daging. Mudghah itu daging, Pak. Segumpal daging kecil segini, ukurannya segini. Kalau ini baik, maka ia baik semuanya. Kalau ini buruk, maka buruk semuanya satu tubuh. Ketahuilah bahwa itu adalah hati. Jadi iman itu akarnya di dalam hati. Yaitu apa? At-tasdiq, pembenaran. Membenarkan Allah, membenarkan malaikat, membenarkan Rasul SAW, membenarkan Al-Quran, membenarkan hari akhir, dan membenarkan apa? Takdir. Ini yang dibenarkan. Berarti pembenaran itu butuh apa? Butuh apa? Butuh ilmu, belajar. Untuk lahir iman. Makanya tadi apa? Ucapan hati yaitu apa? Ilmu. Berarti agar lahir iman butuh belajar. Tidak mungkin seseorang itu lahir iman tanpa belajar. Kalau dia lahir iman tanpa belajar, berarti dia semedi di Gunung Sindur, Pak. Semedi nanti dia di Gunung Putri sono, Pak. Bukan jadi mukmin, tapi jadi apa? Dukun nanti jadinya, Pak. Ya, tapi kalau mau jadi mukmin, dia harus belajar, mempelajari keimanan, mempelajari Allah, mengenal para malaikat, mengenal Rasul SAW, mengenal Al-Quran, mengenal hari akhir, mengenal takdir, belajar Islam. Nah, semakin dia belajar, maka pembenaran di dalam hatinya semakin apa? Semakin kuat. Makanya disebut pembenaran. Namanya pembenaran tidak mungkin ada dengan sendirinya. Pembenaran itu akan muncul dengan belajar. Ya. Imam Asy-Syafi'i makanya menafsirkan ayat innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu, yaitu berilmu. Jadi semakin dia rajin di pengajian, semakin dia rajin membaca, semakin dia rajin menelaah, maka iman dia semakin tumbuh, semakin tumbuh. Jadi yang dipelajari apa? Ilmu pengetahuan sosial. Bukan. Yang dipelajari apa? Ekonomi. Bukan. Yang dipelajari apa? Teknik. Bukan, Pak. Ya, bukan sosial, bukan ekonomi,
bukan teknik. Bukan itu yang dipelajari. Apalagi filsafat, bukan itu lagi, Pak. Yang dipelajari poin-poin yang tadi. Dari mana sumbernya? Sumbernya pun bukan dari filsafat dan bukan dari ilmu kalam dan bukan pula dari tasawuf. Tetapi sumbernya kembali kepada ma taraktu fikum amrain ma intamasaktum bihima lan tadillu abada. Saya tinggalkan kepada kalian dua. Jika kalian berpegang teguh di atasnya, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Addu alaiha bin nawajid. Pegangi erat itu semua. Pegangi erat seperti gigi geraham Anda nempel di situ. Pegangi erat. Ya. Jika tidak, maka kita akan tergelincir berada dalam kesesatan sehingga imannya, ya ada iman juga, tetapi imannya menjadi iman yang salah. Paham sampai sini? Jadi iman itu adalah tasdik, pembenaran. Ya. Pembenarannya, akarnya di dalam hati. Gimana pembenaran itu tumbuh? Dengan ilmu. Ya. Lalu ketika tumbuh ilmunya, ketika dia belajar tentang Allah, tentang Rasul SAW, tentang hari akhir, tentang takdir, para malaikat, tentang Islam, dari sumbernya Quran dan hadits-hadits Rasul SAW, dan para sahabatnya, para ulama kita, maka akan lahirlah yang namanya cinta. Ulam pun tiba. Ya kan? Cinta. Cinta kepada siapa? Ya kepada Allah, kemudian kepada Rasulullah SAW, kemudian kepada Al-Quran, kemudian kepada para sahabatnya, akan muncul cinta. Kemudian akan muncul harapan kepada Allah. Kemudian akan muncul takut hanya akan azab Allah semata. Kemudian berserah diri, tawakal. Menyerahkan semua urusan, berharap, meminta hanya kepada Allah. Tawakal itu apa sih Pak? Berserah diri. Berserah diri itu apa? Hah? Apa? Berserah diri, tunduk dan taat. Ya. Yang lain apa tawakal itu? Apa? Gimana caranya? Yang simpel. Apa? Tawakal apa? Legowo, tok. Berserah diri atau tawakal itu apa? Hah? Tawakal itu Pak, artinya apa? Meminta, berdoa hanya sama Allah. Baru setelah itu menyerahkan semua urusan. Kalau ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang tawakal yang mana? Wa iyyaka nasta'in, itu yang tawakal. Jadi setelah ibadah, berdoa, serahkan semuanya. Kalau kerja, setelah bekerja, berdoa, terus apa? Baru tawakal. Ya. Jadi tawakal itu hati. Dibangun atas apa? Cinta, harapan, takut, tawakal. Kemudian apa? Keikhlasan. Keikhlasan itu apa? Harapan, keinginan hanya kepada Allah. Nah, semua ini akan muncul kapan? Ketika ilmu pembenaran itu ada. Nah, ini satu kesatuan, inilah yang disebut dengan apa? Hati. Disitulah muncul namanya apa?
iman. Faham Mas? Faham atau belum? Faham. Pak faham Pak? Bapak faham? Hah? Senyum-senyum Bapak. Habis sarapan apa tadi Pak? Kok menarik sekali modelnya. Ini semua komponen ini namanya iman. Pembenaran di dalam hati, bentuknya adalah ilmu, ya kan? Belajar, lalu melahirkan apa tadi? Cinta, harapan, takut, tawakal, keikhlasan. Berarti semakin orang itu semakin belajar, maka semua ini semakin apa? Semakin besar. Itulah iman, Pak. Paham sampai sini? Nah, berikutnya, ketika iman itu tumbuh besar, maka dia akan terlihat buahnya, Pak. Ya kan? Nggak mungkin tanaman itu sehat kemudian dia tidak muncul batangnya, rantingnya, dan buahnya. Pasti akan ada apa namanya? Konsekuensinya. Nah, disitulah konsekuensi. Pasti ketika iman itu tumbuh akan lahir konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Akan muncul apa? Ucapan dan perbuatan. Akhirnya ini menjadi satu rangkaian disebut dengan nama iman. Jadi iman itu apa? Pembenaran dalam hati diwujudkan dalam ucapan dan perbuatan. Oke. Ini satu rangkaian yang tidak akan bisa terpisahkan. Tidak mungkin itu terpisah, Mas. Iman tidak terlepas dari ilmu hati. Kalau muncul di dalam hati, berarti tidak akan terlepas dari ucapan, lisan. Dan tidak mungkin terlepas dari apa? Perbuatan. Ini adalah sebuah rangkaian yang akan terus berputar. Semakin dia belajar, berarti semakin membesar imannya, yaitu hatinya, ucapannya, dan perbuatannya. Ini akan terus membesar, Mas. Ya. Jadi kalau ada orang yang malas belajar, nggak mengenal iman, nggak mengenal Allah, nggak mengenal Islam, nggak mengenal Rasul SAW, maka apakah lingkaran iman ini akan muncul? Hah? Ada, Pak. Iman yang dimiliki oleh umumnya orang. Setiap orang pasti akan ada iman. Apa itu imannya? Sebatas iman dia, oh yang menciptakan alam ini Allah, Pak. Yang menciptakan saya, Allah. Yang ngatur semua siapa? Allah. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Udah sebatas itu yang dia tahu. Coba tanya masyarakat awam. Pasti jawabannya apa? Tuhan, Pak. Udah keserah-serahin sama Tuhan aja. Sebatas itu, itulah iman yang dimiliki oleh semua orang. Lebih dari itu, enggak tahu dia. Enggak kenal dia. Lebih dari itu enggak akan kenal. Enggak akan tahu dia. Makanya hidupnya enggak nyaman dia. Tapi kalau dia belajar, maka iman itu akan berkembang seiring dengan dia belajar dan seiring dengan lisan dan perbuatan dia. Nah, inilah konsep iman secara ringkas
pandangan dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau kita ditanya, bagaimana caranya kita menumbuhkan iman? Belajar, Mas. Itu yang pertama. Ya, belajar. Tanpa belajar nggak mungkin sudah. Jangan mimpi Anda untuk jadi orang beriman. Yang kedua, dengan cara apa? Beramal, Mas. Berbuat apa? Ya berbuat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh zat yang Anda imani. Anda iman sama siapa? Imannya sama siapa? Sama Allah. Imannya sama siapa? Rasulullah. Iman sama siapa? Malaikat, hari akhir, takdir, Al-Quran. Berarti kepatuhan dan ketaatan dia mengikuti siapa? Ya mengikuti Allah, mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti Al-Quran atas dasar hari akhir, ketentuan takdir Allah, dia akan melakukan berdasarkan itu. Berarti yang dia perbuat bukan selera dia, bukan pandangan pikiran dia, bukan pula pandangan orang asal Bapak senang. Tidak. Tetapi amalan perbuatan yang dia lakukan adalah amalan yang dicintai oleh Allah. Karena di hati tadi sudah muncul cinta. Berarti dia akan mencintai apa yang dicintai oleh Allah, membenci apa yang dibenci oleh Allah. Mencintai apa yang dicintai Rasulullah SAW, membenci apa yang dibenci oleh Rasul SAW. Berarti dia berbuat sesuai dengan apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Meninggalkan berarti sesuai yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Titik. Dia akan mengamalkan ini. Dia akan berbuat ini. Nah, semakin dia berilmu, semakin rajin dia beramal ini, maka imannya semakin apa? Semakin besar. Berarti kalau dia tidak beramal, tidak belajar, dan tidak beramal, atau dia maksiat, melanggar aturan, apalagi sampai melakukan perbuatan syirik, beda, maka imannya tidak tumbuh, Pak. Bagaimana iman akan tumbuh wong dia sendiri melakukan sesuatu tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya? Sedangkan iman itu siapa yang memberi? Allah dan Rasulnya. Tidak akan tumbuh, Pak. Ya. Jadi nggak mungkin iman tumbuh dengan maksiat. Nggak bisa. Apa dalilnya? La yazni zani hina yazni wahwa mu'min. Pezina itu tidak akan zina kalau dia beriman. Pencuri nggak akan mencuri kalau dia beriman dan seterusnya, Pak. Nah, nanti akan kita bahas sisi itu. Ini memberikan gambarannya dulu. Bid'ah syirik tambah, tidak akan muncul iman di situ. Walaupun pelakunya mengklaim dirinya beriman seperti yang di surat Al-Hujurat tadi itu. Yang ketiga, dengan lisan. Lisan itu apa? Zikir. Lisan itu apa? Zikir, Pak. Berarti orang yang beriman adalah orang yang rajin berzikir, Pak. Dan semua itu akan melahirkan apa? Al-amnu, yaitu apa? Nyaman, tenang, tentram hidupnya. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Sebelumnya apa? Falyabudu rabb hadzal bait. Ibadah sama Allah, ini iman, tauhid. Dan itu perbuatan. Nanti Allah akan memberikan rasa aman kepada Anda. Tumakninah. Ya inilah, Pak.
kepatuhan. Dan ini terus akan beriring, berjalan, berangkaian. Faham sampai sini? Oke. Di sisi lain, di Al-Quran, Allah banyak bicara tentang orang-orang munafik. Seperti pada beberapa ayat di Al-Baqarah, awal Al-Baqarah, di ayat 8. Allah bilang apa? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ada di antara manusia yang mengatakan amanna, saya beriman. Saya beriman kepada Allah, saya beriman dengan hari akhir, amanna. Kami beriman kepada Allah, kami beriman dengan hari akhir. Lalu Allah bilang apa? Wa ma hum bimu'minin. Kalian bukan orang beriman loh. Berarti hanya sekedar apa? Mengklaim aja. Mengklaim beriman, tapi sebetulnya dia bukan orang yang beriman. Para ulama tafsir mengatakan seperti Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa semua ahli tafsir telah menyatakan bahwa ayat ini nazalat fi qaumin min ahlin nifaq. Bahwa ayat ini turun berkaitan dengan para kaum munafik. Ayat ini turun kepada orang-orang munafik. Nah, inilah sifat mereka. Wahadi sifatuhum. Inilah sifat mereka. Apa itu? Suka membuat justifikasi terhadap dirinya sendiri. Membuat penilaian kepada dirinya sendiri. Saya ini orang beriman. Saya ini begini. Saya ini begini. Selalu membuat penilaian-penilaian positif pada dirinya. Padahal kenyataannya jauh dari panggang, gitu kan, pepatah bilang kan. Jauh dia dari keimanan itu sendiri. Imam Ibnu Katsir mengatakan, inilah orang-orang munafik. Siapa mereka? Izharul khairi wa israrus syarr. Mereka adalah orang-orang yang kerap kali menampakkan kebaikan. Tapi dia menyembunyikan keburukan dalam hatinya. Artinya apa? Hatinya rusak, tetapi dia hanya mementingkan packagingnya saja. Dia hanya mementingkan apanya? Kemasan, penampilan. Dia hanya mementingkan apa? Speakingnya saja, kemampuan berkomunikasi dengan orang. Tapi sebetulnya di dalam hatinya ada apa? Rayap, Mas. Tahu rayap? Kayu yang kena rayap itu kelihatan dari luar apa? Bagus, padahal dalamnya keropos, Mas. Begitulah munafik, Pak. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubun musannadah. Di surat apa? Al-Munafiqun, di ayat yang ketiga. Kalian kalau melihat orang-orang munafik ini, penampilannya itu oke banget, Pak. Penampilan fisiknya, wah keren, Pak. Kalau perlu surbannya itu 5 meter, Pak. Surban di kepala sendiri, surban di bahu kayak handuk begitu, Pak, sendiri lagi. Bajunya, wah kayak baju ulama gede gitu, Pak. Udah. Luar biasa, Pak. Penampilannya kayak penampilan orang, kalau perlu dia ngaku ponakan malaikat Jibril, Pak. Ya kan? Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Penampilan fisik dia itu Anda jadi kagum dengan dia. Hebat, seolah-olah dia orang ulama besar. Apalagi dia bawa-bawa apa? Bawa-bawa nasab. Wah, tahu nggak? Bapak gue kuncennya surga, Pak. Bawa-bawa nasab. Tahu nggak? Saya ini
turunan langsung loh, Kanjeng Nabi kata orang Jawa gitu. Saya ini turunan langsung Pak Rasulullah SAW. Jadi cintailah saya, ayo cium bolak-balik Pak. Bawa lagi Pak. Wa idza ra'aitahum, Anda simpulin sendiri. Wah, inilah mereka orang munafik. Bangga menunjukkan siapa? Penampilan dirinya dia. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim, kalau dia berbicara di depan orang banyak, orang akan terpukau dengan gaya dia berbicara. Berarti apa? Punya kemampuan public speaking, Pak. Wah, ini kursus public speakingnya hebat, Pak. Ini luar biasa, Pak. Penampilan fisiknya oke, kemampuan komunikasinya hebat. Lalu Allah bilang apa? Ka'annahum khusyubum musannada. Orang-orang ini kayak hiasan dinding. Maksudnya apa? Hiasan aja, keindahan tok, tapi hanya sekedar hiasan dinding aja. Kelihatan indah. Nah, inilah kata para ulama, Ibnu Katsir bilang apa? Orang munafik itu adalah izharul khair, menampakkan kebaikan. Tapi sebetulnya mereka israrus syar, menyembunyikan apa? Keburukan di dalam hatinya. Inilah munafik, Pak. Makanya selalu berusaha untuk apa? Poles-poles. Dipoles terus, dia penting, kepentingan publik, kepentingan massa. Tapi dia tidak akan perhatian dengan urusan hati. Kenapa ya? Apa yang dicari, Pak? Yang dicari apa? Ya. Al-fulus halus. Mafi fulus manfus. Kan gitu kan? Yang dicari dunia, Pak. Ya. Inilah munafik. Wahwa anwa'un, kata Ibnu Katsir, kemunafikan itu banyak. Ada yang memang hatinya rusak, dan ini yang banyak disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Hampir, bukan bisa hampir ya, semua ayat-ayat Quran yang bicara tentang munafik, maka yang dimaksud adalah orang yang hatinya rusak, alias orang kafir berkedok Islam. Di sini orang kafir berkedok Islam, berbaju Islam. Ini paling berbahaya. Jenis yang kedua adalah orang munafik yang bersifat amali, perbuatan. Yaitu apa? Hatinya dia Islam memang, dia bukan orang kafir. Kalau yang pertama tadi kafir, Pak. Hatinya itu kafir. Cuman dia menutupi diri seolah-olah dia seorang Muslim. Tapi kalau tipe yang kedua tidak, dia orang Islam, masuk Islam, ngucapin 2 kalimat syahadat, tetapi dia memiliki perbuatan-perbuatan yang sama dengan tipe yang pertama. Ini yang Rasulullah SAW sebut apa? Ayatul munafiqi thalat. Ciri orang munafik itu 3. Yang sebelumnya Al-Quran cerita tentang ciri mereka. Idza qamu ila salati qamu salah. Kalau sholat malas. Kalau diajak beribadah malas. Kalau diajak untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Kamu madhabnya apa, Pak? Ini siapa ini? Kelompok siapa itu? Nanya-nanya. Ciri-ciri Wahabi. Nanya dalil. Kan repot, Pak. Ya. Jadi kalau diajak kepada ketaatan kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada sunnah Rasulullah SAW, nggak mau dia, nolak dia. Terus orang disuruh apa? Disuruh ngikut siapa? Dirinya.
Paham nggak maksud saya? Ya, nggak perlu dipertajam ya. Ya, nanti ada yang tersinggung, Pak. Diajak kepada Al-Quran, ayo ikuti Al-Quran, ini ayatnya, ini penjelasan tafsirnya, ini hadis sahihnya, ayo kita kembali ke sini, nggak mau. Dia tidak mau beramal. Kamu ila salat, ya idza qamu ila salati qamu kusala. Malas kalau salat. Kenapa kok disebutkan salat? Karena salat itu induknya. Maksudnya diajak kepada Islam, nggak mau. Malas. Terus dia melakukan apa? Ya apa yang dia pandang sendiri aja. Menurut dia. Ini munafik amal. Dan juga cirinya, kata Imam Ibnu Katsir, lalu beliau menukil ucapan dari Imam Ibnu Juraij. Al-munafik yukhalifu qawluhu fi'lah. Orang munafik itu antara ucapan dan perbuatannya beda. Orang munafik itu antara omongan dan perbuatannya nggak nyambung, Pak. Wasirruhu ala niyata. Di saat dia sendiri dengan di saat bersama dengan orang banyak, dia nggak sama, Pak. Antara dia sendiri di depan orang beda. Kenapa? Karena yang dipentingkan tadi itu apa? Show aja dia di depan orang. Ingin tampil aja. Showcase istilah orang ya. Ingin tampil aja di depan orang dia. Kelihatan bagus. Tapi kalau sendiri, habis payah dia. Begitulah munafik ini. Allah bilang, wa minan nasi may yaqulu amanna. Orang-orang munafik ini mengaku dirinya apa? Beriman. Tapi dia bukan orang beriman. Jadi ucapannya nggak sesuai dengan perbuatannya. Di saat sendiri tidak sesuai dengan di saat dia di depan orang banyak. Nggak nyambung, Pak. Apa buktinya? Yang tadi di surat An-Nisa ayat 142 tadi yang kita baca tadi. Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Orang-orang munafik ingin apa? Menipu Allah. Innal munafiqin yukhadi'una Allah. Orang-orang munafik menipu Allah. Maksudnya, wa huwa khadi'uhum. Allah yang akan menghancurkan mereka. Ciri-cirinya apa? Yaitu tadi, ingin secara umum menampilkan yang baik di depan orang, tapi sebetulnya dia tidak seperti itu. Cirinya, idza qamu ila salati qamu kusala. Kalau mau salat, berat dia. Diajak ketaatan, berat dia. Diajak kembali kepada Allah dan Rasulnya, nggak mau dia, berat dia. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dia tidak mau berzikir kecuali sedikit. Diajak berzikir, ayo Pak kita zikir sama Allah. Zikir apa? Zikir yang sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Rasulullah SAW mengajarkan kita zikir ini. Enggak mau ah. Akhirnya dia memilih zikir sendiri. Zikir apa? Zikir-zikir yang bid'ah-bid'ah. Diajak zikir yang diajarkan Rasul nggak mau, tapi dia maunya zikir yang dibikin sendiri. Kan aneh Pak. Cobalah lihat, banyak kontradiksi di sini, luar biasa. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan yang tadi itu, hadis Abu Hurairah, ayatul munafiqi, orang munafik itu 3 cirinya. Idza haddatsa kadzab. Haddatsa itu apa? Menyampaikan informasi kepada orang.
menyampaikan sesuatu kepada orang. Bohong. Bohong itu apa, Pak? Dusta itu apa? Tidak sesuai dengan aktualnya. Menyampaikan sesuatu itu apa maksudnya? Bisa berkaitan dengan hukum, ya, berkaitan dengan selain dari hukum. Berkaitan dengan hukum. Dia bicara tentang hukum. Bohong dia. Seperti apa? Bicara tentang menafsirkan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran ditafsirkan sesuai mau-maunya dia aja. Pakai tafsir apa? Tafsir namanya tafsir cok kali cok. Ya, tafsir cocok-cocokan. Cocokologi. Ada lagi tafsir pakai angka. Namanya apalah istilahnya dia, meta apalah gitu loh. Tafsir pakai angka, ayat angka-angka begitu. Oh, ayat ini terdiri dari sekian angka, berarti jumlahnya sekian angka. Semau-mau dia aja. Satu ayat dicocokin dengan ayat ini, satu ayat ini. Itu semau-maunya dia. Bohong dia atas nama Allah dan Rasulnya. Hadis, dia ngambil hadis hanya yang cocok dengan apa? Cocokologi lagi, dicocokin sama hatinya, Pak. Dan itu nyata dari mereka. Banyak sisi hukum, banyak kebohongan dia. Gak mau menafsirkan apa adanya. Dulu sekolah Alia Negeri, Pak. Saya dulu sekolah di Alia Negeri. Sekolahnya itu siang, Pak. Ini cerita biar nggak tegang Anda. Selingan ya. Sekolahnya itu siang, Pak. Karena kalau pagi dipakai SD Impres. Zaman dulu ya. SD Impres kan. Siangnya dipakai Alia Negeri. Nggak ada bangunan, gantian. Dulu kan ada pelajaran namanya apa? PMP. Masih ingat Pak ya? Yang umur 50-an tahun. Pelajaran PMP, Pak. Ya. Yang ngajar PMP dulu itu satu Ustadz Muhammadiyah. Beliau hafid Quran. Masya Allah, Pak. Rahimahullah. Mesti meninggal lah. Anak umur segini, waktu itu beliau udah umur paling 50 beliau waktu itu. Beliau hafid Quran dan mumpuni bahasa Arabnya. Dan dia Muhammadiyah. Muhammadiyah yang Muhammadiyah era lama loh ya. Ya, yang ngikutin tahu Muhammadiyah era lama. Bukan era baru, Bang. Jadi kalau beliau datang, seringkali itu bawa tafsir Ibnu Katsir. Jadi pelajaran apa topiknya di materi PMP itu tentang apa? Kebersamaan. Biasanya kan tentang sosial masyarakat ya. Tapi yang dibahas sama beliau itu ayat Quran. Allah berfirman di ayat ini, hafal beliau, Masya Allah beliau luar biasa, hafalannya bagus sekali. Lalu setelah itu dijelaskan pakai tafsir Ibnu Katsir penjelasannya yang beliau bawa. Waktu itu beliau menyinggung masalah fenomena kirim-kirim pahala Al-Fatihah. Al-Fatihah ila ruhi gitu ya. Namanya sekolah alia banyak didominasi anak-anak mohon maaf dari kalangan NU. Kan gitu kan. Dan di situ banyak anak pondokan. Datanglah dia membawa ayat itu wa alla wala taziru waziratun wizra ukhra wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Beliau ingin membahas itu memang, kayaknya diniatin sama beliau. Sambil bawa tafsir Ibnu Katsir gitu. Bahwa kita bahas masalah ini. Siapa yang bisa baca kitab? Nizar, Pak. Waktu itu saya alia itu sudah bisa baca kitab, Pak. Saya baca. Beliau ngajak diskusi ke anak-anak yang mohon maaf yang berbasis NU itu.
Ya mereka nggak bisa jawab. Karena memang yang ngomong siapa? Ibnu Katsir. Siapa Ibnu Katsir? Ulama ahli tafsir yang notabene madhabnya adalah madhab Syafi'i. Syafi'i Pak beliau itu. Ala kulli hal ini cerita bahwa kembali ke sini. Terkadang orang haddatsa kadzaba, menyampaikan informasi kepada orang. Informasi apa? Hukum. Dia memutarbalikkan hukum, menafsirkan sesuai dengan apa? Berarti dia bohong atas nama siapa? Allah dan Rasulnya, Pak. Dan ini resiko berat loh. Waman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Adakah yang lebih zalim daripada orang yang berbohong atas nama Allah? Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang bohong atas namaku, maka silahkan menempati tempat duduk di neraka. Dia berani berbohong untuk itu. Ya. Saya sempat diskusi dengan, mohon maaf ya, dengan ustadz-ustadz, kiai-kiai daerah Pondok Gede. Lalu bicaralah tokonya, ya tokonya bicara kenceng di situ bahwa dia bilang, apa itu Albani itu? Tidak ada namanya hadis-hadis itu, bagi dia ada hadis dhaif, ada hadis maudhu. Enggak ada itu namanya maudhu, Pak dhaif, lemah, enggak ada. Pokoknya semua yang dari Nabi itu pasti benar. Turunlah dia dari ceramah, tuan rumah mengatakan, Pak yuk kita diskusi. Oh maaf saya ada acara, kabur dia Pak pergi. Jadi begitulah, sangat menyedihkan sebetulnya ya. Jadi hati-hati. Atau haddatsa kadzab, dia menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perkara-perkara duniawi. Dia juga kerap kali tidak fair orang-orang yang seperti ini. Jadi akhirnya bohong itu menjadi bagian dari stylenya dia. Bicara hukum, dia akan bohong atas nama Allah dan Rasulnya. Walaupun dia tidak menganggap itu bohong, kan gitu kan. Mana ada maling ngaku dirinya maling gitu loh. Sama orang juga dia akan kerap kali bohong gitu loh. Kenapa kok bisa begitu? Karena di hatinya tidak ada pembenaran tentang itu tadi. Tentang Allah, tentang Rasulullah, Al-Quran. Pembenaran itu tak ada. Yang ada hanyalah duniawi. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan di kitab Fawaid, ketika iman tak ada di dalam hati, maka yang ada di dalam hati adalah dunia. Sehingga yang penting dunianya dia dapat, apapun gue lakukan. Na'udzubillah. Wa idza wa'ada akhlaf, kalau dia janji diingkari. Kalau dikasih amanat apa? Khianat, Pak. Jadi kesian, kita ini sayang loh, lagi rame-rame berita korupsi haji, cabul santriwati. Loh mosok kiai nyabulin santri kan, ya kan? Loh kalau preman melakukan pencabulan, ya preman Pak, ya kan? Ya Allah, masa kayak gini ya? Akhirnya orang non muslim mengatakan, lihat tuh orang Islam, hajinya dikorupsi, santrinya dijadikan apa namanya, pelampiasan hawa nafsu seksualnya. Orang non muslim kan ngelihat, dia kan gak ngerti. Kenapa Pak masalahnya? Iman ini salah belajar. Jadi, kalau tidak diisi iman kepada Allah, yaitu pembenaran dan kecintaan kepada Allah, kemudian kepada Rasulullah SAW, kemudian kepada Al-Quran, hari akhir, maka yang diisi adalah apa? Kecintaan terhadap dunia. Ini jelas di Al-Quran pun disebutkan. Wa yatajannabuhal asqa alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Ini orang asqa. Lalu Allah bilang apa setelah itu? Qad aflaha man tazakka
wa dzakara asma rabbih fasalla. Ini orang yang hatinya bersih. Lalu Allah balik lagi ke kelompok yang pertama, yang asqa dari masuk neraka, bal tu'thirunal hayatat. Loh, kenapa kalian asqa? Kenapa kalian sengsara? Karena di hatinya yang difikirin apa? Al-fulus, mafi fulus, mampus. Yang dipikirin fulus, doa fulus. Tapi kalau mereka yang ada di dalam hatinya adalah pembenaran, ilmu, qad aflaha man tazakka, bersih hatinya, aman. Wa dzakara asma rabbih fasalla, berarti di hatinya iman. Inilah Allah bicara tentang kaum munafik. Hatinya hanya materi. Sok munafik lo juga butuh duit. Masalahnya bukan di situ. Masalahnya di dalam hatimu itu isinya apa, Mas? Hati Anda terisi uang, maka cinta sama Allah dan Rasulnya akan pergi dari situ. Maka dia akan membela posisinya dia untuk mempertahankan itu. Ustadz, saya mau konsul Ustadz. Bawa kertas Pak, banyak. Ya Pak, silahkan. Masalah riba Ustadz. Saya sudah pelajari, ini bahasanya lihat nih. Saya sudah pelajari ayat-ayat Al-Quran tentang riba Pak. Wih keren. Saya sudah pelajari hadis-hadis Nabi tentang riba Pak. Wih, ulama nih orang. Tapi menurut saya, itu transaksi-transaksi yang ada di dalam bank-bank konvensional tidak disebut riba. Bapak belajar apa? Jadi dia belajar hadis hanya sebatas untuk apa? Untuk apa? Pembenaran. Akhirnya ayat-ayat Quran itu cocokologi, dicocokin dengan apanya? Seleranya dia. Apa ini iman, Pak? Apa ini iman? Ini iman, Mas. Enggak, saya enggak mau belajar di kajian-kajian itu. Kenapa? Banyak haramnya. Dikit-dikit haram, dikit-dikit haram, dikit-dikit apaan sih? Kajian kok gitu? Dikit-dikit syirik, dikit-dikit bid'ah. Terus Bapak maunya apa? Cobalah pikirkan. Saya pernah khutbah Jumat di daerah Rasuna. Selesai ceramah, ada seorang nyamperin saya, lebih tua umurnya dari saya. Salaman, tangan saya mau dicium. Padahal beliau lebih tua, pakai dasi begitu, pakai jas, rapi. Tangan saya dicium, kemudian saya habis itu dipeluk dan beliau menangis di bahu saya sambil mengatakan, terima kasih Pak ceramahnya. Terima kasih, menangis beliau. Udah, beliau pergi. Muncul yang berikutnya, yang kedua. Salamannya gini Pak. Anda kalau ceramah, jangan isinya nakut-nakutin orang. Saya bengong. Gitu. Ya Allah. Allah ingin nunjukkan di depan kita. Ini loh yang pertama. Dan ini loh tipe manusia. Ya. Ternyata Pak. Di salah satu masjid di gedung sana di Rasuna. Yang satu datang salaman, tangan saya mau dicium. Saya tarik lawang, beliau lebih tua dari saya. Terus saya dipeluk. Nangis beliau di bahu saya. Terima kasih Ustadz, terima kasih Ustadz. Saya nasihatin saya. Gini. Yang satu salah. Anda kalau ceramah isinya nakut-nakutin orang aja. Yang ceramah itu yang memberikan kedamaian gitu loh Pak.
Wis karepmu Mas wis. Coba lihat Mas. Yang satu tersentuh fadzakir in nafa'atid. Yang ini ceramah itu harus sesuai dengan seleranya siapa? Selera dia. Beda kan? Mana yang disebut iman, Mas? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama, Mas. Jadi kembali kepada kemunafikan. Orang munafik itu apa? Pura-pura, Pak. Kepalsuan. Kuliahnya sama siapa sekolahnya, Pak? Orang munafik itu. Sama siapa, Pak? Sama sekolah namanya bunglon, Pak. Sekolahnya sama siapa? Sekolahnya sama bunglon. Gurunya siapa? Gurunya siapa? Bunglon. Ya kan? Dia akan menempatkan diri sesuai dengan siapa? Asal Bapak suka. Yang penting keinginan hajat saya terpenuhi. Inilah kaum munafik. Hatinya nggak benar. Perbuatannya pura-pura. Lipstick. Ya. Lalu iman itu kayak apa, Pak? Nah, yang tadi kan kita jelaskan bahwa iman itu apa? Sebuah rangkaian yang nggak bisa dipisah. Akarnya di dalam hati yang berisi apa? Pembenaran berupa ilmu, melahirkan cinta, takut, harapan, tawakal, ikhlas. Ini isi hatinya dia. Lalu terwujud dalam ucapan, terwujud dalam perbuatan, menjadi sebuah satu rangkaian. Tak ada kepalsuan, tak ada kebohongan. Yang ada hanyalah apa? Apa adanya, Pak. Itulah iman. I'tiqadun bil apa? I'tiqadun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih. Pembenaran di dalam hati diwujudkan dengan ucapan dan perbuatan. Ini satu rangkaian, sudah nggak bisa terpisah, sudah. Nggak bisa terpisah-pisahkan. Nggak mungkin ini akan terpisah. Nggak mungkin, sudah. Anda nggak akan bisa memisahkan itu, 3 rangkaian itu. Anda mau misahin roti dari telurnya, dari tepungnya, dari margarinnya, bisa? Hah? Nggak bisa, Mas. Ini sudah satu kesatuan, namanya roti. Kan gitu kan? Berarti iman apa? Ya iman itu hati, ucapan, sama perbuatan. Itu satu rangkaian. Ini yang diyakini oleh para ulama kita. Makanya para ulama, di antaranya Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menafsirkan ayat as-sirat mustaqim, jalan yang lurus. Tentu para ulama tafsir mengartikan jalan yang lurus itu apa? Sumber dari Abdullah Ibnu Abbas, sahabat. Semua lari kepada omongannya Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari di tafsirnya, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Jalan yang lurus itu apa? Islam. Apa itu? Al-Quran. Petunjuk Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, para sahabatnya. Inilah jalan yang lurus. Islam yang terlihat pada Al-Quran, petunjuk Rasulullah SAW, dan Abu Bakar, Umar, yaitu para sahabatnya, Khulafa Ar-Rasyidun. Ini Islam. Terus bentuknya gimana? Dijelaskan sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di kitabnya Iqtidha' Siratil Mustaqim. Bentuknya apa? Bentuknya adalah keserasian antara hati dengan bentuk perbuatan. Antara zahir dengan batin itu harus ada apa? Keterkaitan yang kuat, Mas. Lalu beliau mengatakan, apa yang ada di dalam hatinya, itulah yang muncul dalam perbuatan dia. Dan apa yang dia perbuat, itulah sebetulnya isi
tidak ada lipstick di sini. Tidak ada kepura-puraan di sini. Makanya semua orang beriman itu jujur. Kalau ditanya, siapa As-Siddiq? Siapa? Semua orang beriman, Pak. Semua orang beriman itu Siddiq, Pak. Seberapa besar? Ya tergantung pada yang tadi, ilmunya, kemudian amalannya, tingkat imannya tadi itu. Jadi semua orang beriman Siddiq. Berarti semua orang munafik apa? Apa? Pembohong, pendusta. Wah, Ustadz saklek banget. Loh, Islam itu kalau enggak putih ya hitam, Pak. Enggak ada yang burem, sayup-sayup, enggak ada, Pak. Islam harus tegas, hak atau batil, iman atau munafik. Harus tegas. Ini, Pak. Karena ini surga atau neraka, udah. Subhanallah. Cobalah lihat di ayat. Nah, di surat Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa. Ini bagian pertama ayat ini. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah dengan penuh ikhlas. Ini apa ini? Ini ikhlas. Ikhlas tadi bagian dari mana? Hah? Hati kan? Ikhlas, hati, tauhid. Lalu selanjutnya apa? Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul. Lalu bagian kedua, mendirikan salat, bayar zakat. Nah, berarti di sini dikaitkan antara apa dengan apa? Dikaitkan antara hati tauhid dengan apa? Perbuatan. Tauhid, ibadah hanya kepada Allah yang tertanam di dalam hatinya, lalu diwujudkan dengan apa? Perbuatan. Sama dengan hasilnya apa? Wadzalika dinul. Ini loh Pak, agama Islam yang lempeng, Mas. Paham atau belum? Paham atau belum? Ibnu Katsir mengatakan, ayat ini dijadikan dasar bagi banyak para ulama seperti Imam Zuhri, seperti Imam Syafi'i. Dia sebut nama Imam Syafi'i bahwa ayat ini dalil bahwa perbuatan itu bagian dari iman. Perbuatan itu bagian dari iman yang nggak bisa Anda pisah. Nggak mungkin, Pak. Ini satu kesatuan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud. Ini iman dalam hati, pembenaran, tauhid, bahwa ibadah hanya kepada Allah. Terus diwujudkan di sisi yang kedua apa? Mendirikan sholat, zakat. Berarti apa? Ibadah fisik maupun ibadah yang berkaitan dengan harta. Dua-duanya, mau fisik, mau harta, semuanya harus berpijak dengan tauhid dalam hati. Hasilnya sama dengan dua-duanya apa? Sama dengannya wadzalika dinul. Ini Islam yang lempeng, Pak. Kalau nggak begini, munafik. Paham, Pak? Tak kasih dalil lagi, Pak. Di surat Al-Hujurat
ayat 10, Pak. Allah mengatakan, innamal mu'minuna. Anda tahu makna innama, Pak, dalam bahasa Arab? Sesungguhnya, apa maknanya? Innama dalam sastra Arab, ini sastra Arab nih. Innama dalam sastra Arab itu adalah huruf diksi yang memiliki makna al-hasr. Hasr itu apa? Penyempitan arti. Apa penyempitan arti ini? Cuman ini tok. Itu namanya hasr. Ini tok, nggak pakai yang lain, Pak. Ini aja, nggak ada yang kedua, nggak ada. Itu digunakan kata namanya innama. Di sini innamal mu'minuna, orang-orang beriman yang mana? Iman ini orang yang beriman saja. Orang beriman saja yang ini, nggak ada yang lainnya. Siapa? Innamal mu'minuna ikhwah. Berarti yang bersaudara itu siapa? Beriman, Pak. Berarti kalau pengen menyatukan semua orang Islam menjadi orang yang bersaudara, jadikan mereka orang yang beriman. Dengan konsep iman, Pak. Kalau tidak ada konsep iman, yang tadi itu yang kita jelaskan di prinsip dasar. Kalau tidak ada konsep iman, lalu teriak-teriak ini ikhwah muslimun, ini pasar burung, Pak. Ya kan? Akhirnya yang terjadi apa? Serang sana, serang sini, serang sana, serang sini. Sudah keluar dari konteks keilmuan. Konteks keilmuan udah keluar, sudah. Yang bicara hanyalah apa? Perasaan. Emosional. Ya. Ya. Sudah keluar dari konteks keilmuan nanti. Yang bicara adalah emosi nanti. Ini kelompok ini. Udah mulai ngawur deh. Kalau enggak kan harusnya ilmiah aja. Kan gitu kan? Nah, jadi di sini coba lihat. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Jadi upaya untuk ngakurin orang yang berantem. Oh ini ribut, oh ini nggak akur, oh ini nggak akur. Siapa yang bisa mengakurkan? Siapa? Apa? Orang beriman. Mengakurkan seseorang yang ribut, berantem, berarti ini jenis apa? Perbuatan apa bukan? Perbuatan. Berarti mana apa? Interaksi sosial masyarakat yang baik. Iya kan? Nah, interaksi sosial masyarakat yang baik, mengakurkan masyarakat yang ribet, berarti ini apa? Bentuk dari iman. Kalau nggak ada iman, mana ada di komplek masyarakat yang muncul yang bertujuan menginginkan kebaikan di tengah masyarakat. Kalaupun ada muncul, sebetulnya tujuannya apa, Pak? Ini, Pak. Sales lagi, Pak, nanti. Jadi ini iman berarti apa? Perbuatan sosial. Perilaku sosial yang baik, berbuat baik dengan sesama. Ini muncul dari siapa? Dari orang yang beriman. Kalau nggak iman, ya pura-pura aja, Pak. Pura baik aja dia. Subhanallah ya. Mulai dari ibadah ketaatan kepada Allah sampai interaksi sosial pun semuanya dipengaruhi oleh apa?
Iman, Pak. Ya. Ayat lain di surat Al-Anfal ayat 2 dan 3 sampai 4 menggunakan innama lagi di sini. Innamal mu'minuna. Orang beriman itu yang mana? Cuman ini tok, nggak ada yang lain. Siapa mereka? Idza dzukirallahu wajilat. Kalau disebut nama Allah, hati dia takut, Pak. Hatinya. Kenapa? Karena hatinya dipenuhi dengan apa tadi? Iman, kecintaan, harapan, takut sama Allah. Jadi disebut nama Allah, cintanya tambah kuat, pengagungannya tambah kuat, harapannya tambah kuat, takutnya tambah kuat, tambah besar imannya disebut nama Allah, Pak. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum. Kalau disebut dibacain ayat Al-Qur'an, tenang adem hatinya, Pak. Kadang aja. Tenang hatinya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dia hanya berbuat, beramal, berdoa, dan menyerahkan semuanya hanya kepada. Jadi tawakal itu berbuat, beramal, ada aktivitasnya, ada actionnya, ada ibadahnya. Lalu setelah itu dia berdoa, lalu setelah itu diserahkan semua sama Allah. Dia nggak akan peduli orang suka, orang nggak suka, dia nggak akan memperdulikan. Yang penting saya nggak menzolimi mereka. Saya nggak menzolimi dia, saya nggak nyakitin dia, saya akan berjalan. Karena yang dicari ridhonya siapa? Allah. Kemudian siapa mereka? Ini tadi kan bagian tadi itu urusan apa? Disebut nama Allah, takut. Dibacain ayat Al-Quran, bertambah. Tawakal. Komponen ini komponen yang ada di mana? Di hati kan? Ini kan komponen hati kan? Lalu kelanjutannya apa? Alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Loh, dilanjutkan bagian yang kedua, mereka adalah orang yang rajin sholat dan bersedekah. Tuh kan, Pak? Hatinya membenarkan, belajar, cinta, tawakal sama Allah, berharap sama Allah, lalu perbuatannya sholat, bersedekah, beramal soleh. Lalu Allah bilang apa? Ulaika humul mu'minuna haqqa. Inilah orang beriman yang sebetulnya, Mas. Ini orang iman yang sebetulnya. Subhanallah, Mas. Faham, Pak? Sampai Al-Quran menggambarkan orang yang punya etika, sopan santun, itu ada dua, Pak. Sebelum kita masuk itu, orang yang punya etika, sopan santun, ada dua model. Model pertama, bisa jadi dia melakukan itu karena iman. Berarti etika, sopan santun yang dia lakukan, pijakan dasarnya atas apa? Iman. Model yang kedua, dia etika, punya sopan santun. Dasarnya apa? Kebiasaan. Ada kebiasaan, budaya. Loh, kalau orang Solo, Jogja, namanya apa? Namanya apa? Bukan, Toto Kromo orang Jawa Timur, Pak. Kalau orang Jogja apa namanya? Unggah-ungguh, Pak. Nah, istilah mereka punya unggah-ungguh, Pak. Ya tata krama, cuman istilahnya mereka ada. Kalau orang Jawa Timur, Toto Kromo. Sama Toto Roso, Pak. Apa Toto Roso itu, Pak? Mangan, Pak, mangan. Nah, ini pelesetan aja, Pak. Ya kan? Dia punya etika. Etikanya itu atas dasar apa? Ada kebiasaan. Orang Jogja kalau orang desa, Pak. Ya. Kalau ada orang yang lebih tua itu ngomong, Pak. Mohon maaf ya. Kalau ada orang lebih tua itu ngomong, Ji, Pak. Ji. Mukanya nggak bakal dilihat, Pak.
Mukanya nggak dilihat, Pak. Dia nunduk gini. J, J. Kalau orang Jawa Timur, ada orang ngomong, Anda jing ini dikeplak, Pak. Orang ngomong dan liatin mukanya. Beda kan? Nah, kalau orang Jawa Timur, orang ngomong diliatin mukanya gitu. Orang Arab, kalau dia ngomong, kita liatin mukanya. Anda ada orang ngomong nunduk, orang ngomong dilihat. Beda nggak? Orang Solo, nggak boleh ngelihat wajah. Jadi dia melakukan itu atas dasar apa? Ada. Mungkin orang Minang punya kebiasaan sendiri, orang Sumatera Utara punya gaya sendiri, orang Makassar, Bugis punya gaya sendiri. Tapi apakah itu semua berdasarkan iman? Hah? Enggak. Semua dasarnya apa? Kebiasaan. Dan kebiasaan itu bisa apa? Berubah-berubah. Nah ini kadang orang salah tertipu, Mas. Ya, bisa juga yang ketiga, muncul yang ketiga. Orang punya etika sopan santun bukan karena kebiasaan, tapi karena apa? Nah, tuntutan kerjaan, Pak. Iya enggak? Sales, resepsionis, SPG. Karena apa? Tuntutan pekerjaan. Kata orang Arab yang punya toko, Pak. Di dekat-dekat Makkah situ Madinah. Idza ja Indonesia jibtu kursi wa Pepsi. Kalau ada orang Indonesia ke toko saya siapkan kursi, saya kasih Pepsi. Kan minuman kebanggaan ya. Dulu, sekarang sudah mulai ditinggal. Saya kasih dia. Artinya disajiin, kasih kursi, minuman, apa disediain, Pak. Idza ja Misri la kursi wala Pepsi. Kalau orang Mesir datang, kursi nggak ada, minuman nggak. Nggak dihargain. Anak nanya, kenapa? Orang Indonesia, apalagi ibu-ibu, kalau datang belanjanya segerobak, nawarnya sebentar, sedikit. Berapa? 100 real. Mahal. Berapa? Udah 70. Nggak boleh. Ya udah diem dia. Tapi kalau Mesir, langit ditawar. Jadi tenang Bu, ibu masih kalah Bu. Maksudnya apa? Kesantunan, sikap santun hanya karena apa? Pekerjaan, Pak. Materi. Nah, kita bicara di Al-Quran sekarang. Coba lihat, Al-Quran ini bicara tentang kesantunan, Pak. Di surat An-Nur ayat 62. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Lihat, innama, orang beriman. Siapa? Yang membenarkan Allah, membenarkan Rasul SAW, belajar, cinta, harapan, tawakal, tauhid muncul dalam hatinya. Apa? Idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dhinu. Mereka kalau bersama dengannya, ini siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bersama dengan Rasul SAW di momen-momen yang menghendaki mereka itu bersama, seperti ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, seperti sholat berjamaah. Habis sholat berjamaah mereka ngumpul, atau duduk-duduk bersama Rasul SAW, pengajian istilah kita, duduk-duduk bersama Rasul SAW. Lam yadhabu, mereka tidak akan pergi meninggalkan ruangan hatta yasta'dhinu, sampai mereka izin. Ya Rasulullah, anak izin ya. Ayo Pak. Berarti tata krama, etika,
itu yang asli dibangun di atas apa? Iman, Pak. Berarti orang yang punya tata krama adalah orang yang punya iman. Oke, Pak. Tapi kenyataannya orang tidak melihat imannya. Yang dilihat apanya? Budaya dan kebiasaan. Contoh, apa itu anak-anak kajian-kajian itu? Tuh loh, lihat katanya rajin-rajin ngaji, tapi nggak ada etikanya sama orang tua. Beda itu sama orang itu, engkoh-engkoh itu sopan tuh, engkoh-engkoh. Cina-Cina non-muslim ini baik, katanya rajin ngaji. Sudut pandangnya kemana dia? Apa yang dilihat? Satu, apa yang dilihat? Orang harus nyocokin dia. Yang cocok dengan dia, dipuji Anda. Nggak cocok dengan dia, Anda dibilang kurang ajar. Iya nggak? Si fulan-fulan yang dia bilang baik, karena dia ngelayani dia. Anda yang ngaji-ngaji, nggak ngelayani dia. Kenapa? Pak, mohon maaf Pak, yang Bapak lakukan nggak boleh Pak. Itu nggak cocok dengan sunnah Nabi. Nggak ada etikanya sama orang. Habis kamu Mas. Ya mohon maaf loh ya. Mungkin saya terlalu saklek ya. Ya kan? Jadi mengukur etika masyarakat itu hanya dengan apa? Budaya sama kepentingan, selera. Harusnya etika dan budaya dibangun atas dasar apa? Iman. Ini orang yang punya etika, Mas. Ini menunjukkan bahwa iman itu rangkaian yang nggak bisa dipisah. Hati, ucapan, perbuatan. Apa ini perbuatan ini? Ibadah sama Allah, sosial masyarakat, akhlak, etika, semuanya ini bagian dari apa? Iman, Mas. Bagian dari iman. Nah, komponen ini tadi, ibadah, sosial, akhlak. Seringkali seseorang merasakan itu dengan siapa? Dengan orang yang dekat. Kalau kita kenal sama dia, kita akan tahu, oh ini ibadahnya begini, oh ini akhlaknya gini, oh ini sosial masyarakatnya baik, ya kan? Nah, mengukur orang itu punya iman atau tidak, dari mana? Lihat dia dengan orang yang dekat sama dia, yaitu siapa? Suami dan istrinya. Dialah sosok yang paling layak untuk kita nilai iman atau tidak. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Lihat tuh korelasinya, Mas. Wa khiyarukum khiyarukum li ahli. Dan yang paling the best seseorang adalah dengan keluarganya. Saya, Anda mungkin hanya melihat dengan mata kepala sekilas. Tapi istri Anda, suami Anda, dia yang tahu sebetulnya Anda beriman atau tidak. Jadi kalau nanya, siapa yang paling layak untuk ditunjukkan keimanan? Pasangan Anda. Interaksi Anda, akhlak Anda di situ. Inilah konsekuensi iman, Pak. Jadi kalau sama teman baik, sama pasangannya buruk, berarti imannya rusak. Seperti ungkapan Imam Asy-Syaukani di kitabnya Nailul Autar. Beliau bilang, saya bingung fenomena masyarakat sekarang di zaman beliau. Saya melihat banyak orang-orang ini sama orang lain sangat baik. Sama teman luar biasa baiknya. Tetapi ketika dia sama istri dan suaminya, hilang itu semuanya. Berarti imannya apa? Imannya apa, Pak? Error, Pak. Kata iklan, bablas angine, wes, Pak. Ya kan? Contoh,
Perempuan, tak kasih contoh perempuan dulu. Telepon sama temennya. Halo cantik, halo sayang, gimana? Ngomong sama siapa? Temennya. Cantik, sayang, halus ngomongnya. Suaminya di depannya nungguin kopi sama tehnya. Tutup teleponnya. Bikin sono sendiri. Digentak kamu. Loh, mana kelembutan yang tadi mana? Sama laki juga gitu, ngomong sama temennya ketawa. Giliran ditutup handphonenya ngomong sama istrinya. Gimana? Terus Anda bilang beriman, tiup jidatnya 10 kali. Mas, mana iman Anda? Ustadz mau nanya. Oh iya Bu, silahkan. Begini Ustadz. Kapan ngomong sama Ustadz? Coba di rumah, ngomongnya begitu nggak? Sama suaminya? Pret. Ini di luar, bukan ibu-ibu yang di sini, bukan. Ini kan ngaji, Masya Allah. Yang laki juga begitu, ngomong sama temen, halus, ya Allah, kalah tepung diayak mas, halus. Iya kan, tepung halus diayak. Sama temen nih, coba di rumah. Burung gagak itu yang pagi hari, tat, kalau di rumah mas. Kalau istrinya kayak burung kenari pagi-pagi ngoceh panjang. Burung kenari enak didengar Pak. Lah kalau dia sumpek kitanya ngomel ngoceh tok. Ya kan? Mohon maaf loh Ibu ya, mohon maaf terlalu vulgar saya Bu. Ya, yang perempuan kayak burung kenari, yang laki kayak burung gagak, kak, teriak-teriak tok. Mana iman Anda? Mana konsep imannya? Di kantor, kalau punya karyawan, ya kan? Mana ini laporan pekerjaan kemarin, progresnya mana? Iya Pak, belum selesai. Dikebrak. Kamu itu sudah saya kasih tahu, kan sudah meeting 2 kali. Bego amat sih dikasih tahu nggak ngerti-ngerti. Bodoh amat kamu. Karyawan. Duh, mana mas akhlaknya mana? Akhlakmu mana sama karyawan? Begitulah seterusnya. Tapi kalau sama orang yang nggak dikenal, wah nggak bisa dijadikan tolak ukur. Takutnya apa? Masuk karena faktor apa? Kebutuhan dan pura-pura. Jadi kembali ke tema, iman itu apa? Hati. Apa isinya dalam hati? Pembenaran, ilmu, melahirkan apa? Cinta, tawakal, harapan, takut, keikhlasan, tauhid dalam hati. Lalu muncul buahnya dalam bentuk apa? Perbuatan, yaitu ketaatan kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muncul pula keindahan, apa itu akhlak, perilaku yang baik. Muncul tutur kata yang santun. Ini satu ikatan. Semakin belajar, semakin beramal, semakin baik santun, maka imannya semakin besar, semakin besar, semakin besar. Kepada siapa? Kepada siapapun, terutama kalau akhlak kepada orang yang terdekat dengan Anda. Dengan suamimu, dengan istri Anda, dengan anak-anak Anda. Dan kepada siapapun orang yang salah maupun orang yang benar. Inilah orang beriman. Tidak ada kepura-puraan. Ya. Tidak ada kepura-puraan. Di depan orang baik, kenyataannya di dalam rumah burung gagak.
Di depan orang santun, lembut, di rumah burung kenari. Ya. Di luar santun, baik, di rumah kayak tukang parkir. Main semprat-semprit aja sama anaknya. Udah ayah kasih tahu, nggak dengerin, bego ya. Dengerin makan, itu punya kuping, pakai kupingmu. Kayak tukang parkir kamu mas, semprat-semprit aja. Coba kamu di luar, begitu nggak? Gimana mas? Berarti imannya apa? Error pak, error pak. Ya kan? Perlu diapain? Dipermak lagi pak. Gimana cara permaknya? Belajar lagi yang benar. Taubat. Ya. Beramal lagi yang baik. Agar kita semua, saya dan Anda, menjadi apa? Ulaika humul mu'minuna haqqa. Inilah orang beriman yang sebenarnya. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya udah kelewatan waktunya Pak. Bablas waktu saya. Ya, silakan. Ya. Ustadz, nih suara saya tak kenceng ya. Ustadz, tolong nasehatin emak-emak. Saya nggak bohong loh ini, beneran loh ya. Ustadz, nasehatin emak-emak, ibu-ibu yang bikin majelis sendiri di belakang. Berisik ngomong sendiri, lebih kenceng dari Ustadz karena berkelompok. Nah inilah emak-emak, kalau nggak ngomong bisulen pantatnya. Ya. Jadi apakah yang seperti ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Enggak, Anda nggak dapat ilmu manfaat. Dapat keutamaan majelis? Dapatlah. Dapat mas. Cuman dapatnya berapa? Ya dapat di belakang, ngomong diri kok. Ilmu dapat? Enggak. Kalau ujian saya tes, Anda nggak boleh pulang kecuali Anda jawab pertanyaan, nggak lulus Anda. Yang nggak lulus bersihin masjid sama kamar mandi, toilet dulu. Umpamanya. Makanya ibu, kalau pengajian dengerinlah, jangan rapat sendiri. Ya, saya ngomong begini tetap ngomong sendiri gitu, tuh di belakang tuh kelihatan. Semoga Allah berikan kesehatan Ustadz dan memberikan keberkahan buat jamaah juga. Amin. Allahumma amin. Bagaimana cara seorang ibu, loh ibu lagi loh ini nanyanya, saya bukan tendensius loh memang pertanyaannya. Bagaimana cara seorang ibu menumbuhkan keimanan kepada anak? Dan bagaimana supaya ibu tersebut mengetahui bahwa anak tersebut sudah mulai tumbuh keimanannya? Serta bagaimana membantu anak merawat keimanan? Bagaimana sampai 10 lembar Anda ngomong bagaimana, jawabannya satu. Apa? Jadilah ibu yang solihah dulu sebelum menyuruh anakmu soleh. Gimana Anda mau jadi solihah datang ke pengajian ngomong sendiri? Kena lagi Anda, kapok. Ya kan? Anda gimana? Pepatah Arab bilang, faqidus syai' la yu'ti. Orang yang gak punya, gak mungkin dia memberi mas. Anda mau nyuruh anak Anda soleh, Anda sendiri gak soleh. Ya memang namamu soleh Pak. Ya bagaimana Anda menyuruh orang lain, anak Anda untuk baik sedangkan Anda sendiri tidak?
Contoh ya Pak ya, ini contoh bapak-bapak. Ayah cium bau rokok di bajumu. Kamu ngerokok Mas ya? Awas kamu ngerokok. Tapi di tangan bapak ada, ini cemplungin ke kali aja sebenarnya bapaknya ini Mas. Gimana Anda ngelarang anakmu rokok tapi mulutmu bau? Bau rokok Mas. Anda menyuruh anakmu ke masjid. Ayo sholat-sholat ke masjid. Anda selonjoran di rumah. Loh gimana sih? Loh mungkin anakmu akan pergi ke masjid karena takut sama Anda. Sama pula perempuan. Anda nyuruh anak Anda santun, lembut, gak boleh ngelawan. Ngomong gak boleh teriak-teriak. Anda teriak-teriak di rumah. Namanya guru, singkatan itu. Kepanjangannya apa? Digugu dan ditiru, Mak. Ya, nggak mungkin, Mak. Kalau Anda duduk ngengkang, anakmu duduk ngengkang, Mas. Ya begitulah seterusnya. Namanya guru ya digugu dan ditiru. Karena itu yang dilihat, ya itu yang didengar. Jadi gimana anak saya begini, gimana anak, gimana 10 lembar, jawabannya sama. Perbaiki diri Anda. Dah. Pendidikan yang paling hebat itu adalah apa? Apa? Contoh. Contoh. Anak-anak Gen Z sekarang kehilangan contoh. Kesian, anak-anak muda ini Gen Z ini kehilangan contoh, Pak. Karena yang di atasnya nggak ada perilakunya yang baik. Mereka kehilangan contoh. Siapa yang dicontoh? Nggak ada. Jadi itulah pendidikan yang baik adalah contoh. Yang kedua apa? Doa. Orang tuanya males doa. Kalaupun doa minta duit. Usaha lancar. Sehat nggak kena stroke. Loh anakmu doain Mas. Pak, Bu, anakmu doain. Salah sudah awatin mustajabat. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak sama Allah. La syakkafi dan itu tidak diragukan lagi, kata Rasulullah SAW. Apa itu? Doa orang tua untuk anaknya. Doa untuk dirimu sendiri. Nanti aja. Doain anakmu dulu nomor 1. Doain, ngangkat tangan, doa. Minta apa? Diampuni dosa-dosa kita, minta disayang sama Allah, habis itu doain anakmu. Kalau Anda berdoa untuk anakmu, pasti Allah akan berkahi diri kamu. Ini, jadilah orang tua yang baik, untuk bisa dijadikan contoh suri tauladan, dan yang kedua adalah doain dia. Kapan? Setiap hari, setiap saat, setiap doa, doain. Di waktu-waktu mustajab, doain. Jangan nanya kapan dikabulkan. Jangan, kepo. Urusan mengabulkan doa, urusan siapa? Lo udah minta enggak? Minta dikabulin lagi. Doa aja, nggak usah nanya dikabulkan apa tidak. Karena Allah janji setiap doa pasti ya udah, ngapain ragu. Tapi anak saya masih begini. Angel. Angel, Pak. Yuk doa aja, nggak usah nanya. Saya yakin kok doa saya dikabulkan. Doa setiap hari. Kapan Allah mengabulkan? Kepo lagi. Nggak usah nanya, sudah kewajiban kita baik untuk diri kita, akan baik buat anak-anak. Anda jadi suri tauladan. Yang kedua, doa sama Allah. Sudah, ini kuncinya Pak. Nggak ada ilmu mendidik anak yang lebih dari ini. Mau ilmu apapun, kuncinya cuma 2. Jadi baik diri Anda dulu, Anda akan jadi contoh. Yang kedua doa. Udah ini yang the best, sudah. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Yang dikasih cuma 2, ya saya jawab 2.
Nggak ada lagi nih. Tak pikir tempatnya gede Pak, pertanyaannya banyak. Oh ada lagi nih yang hasil. Kertasnya gede nih, Masya Allah nih. Kenapa orang yang sudah mengenal sunnah dan coba menjalankannya sering dipatahkan oleh apa ini? Dunia, Ustadz. Semisal ketika sedang melamar kerjaan, sudah berbagai macam tes dan sudah lolos, tapi ujungnya suruh cukur jenggot. Mas, jangan berpikir orang yang sudah jadi pendekar itu tidak pernah diajak berantem orang, Mas. Udah, Mas. Justru yang bego nggak bisa berantem itu nggak pernah diajak berantem orang, Pak. Coba lihat, bener nggak? Yang nggak pernah berantem, nggak bisa nonjok, nggak bisa apa, nggak ada tuh yang ngajak berantem, nggak ada tuh preman nyegat dia, ngajak berantem, nggak ada, Mas. Coba pikirin. Tapi ketika dia jadi suhu, yang ngajak berantem dia banyak nggak? Ayo, bener nggak Pak? Bener nggak Pak? Ih, nggak ada. Saya pernah Pak, pulang pengajian disamperin preman-preman. Ya kita polos, mau kita bukan orang nggak ngerti nonjok nggak bisa. Dulu saya belajar karate, masih SMP dulu. Abah saya rahimahullah bilang, Zar ngapain? Pakai bahasa Jawa Timuran ya, ngapain? Belajar karate, Bi. Hah, kon belajar karate? Kamu mau belajar karate? Abi mau lihat. Abah saya badannya gede, Pak. Kalau orang sekarang bilang coach pelatih gym, gede, Pak. Kamu mau belajar karate? Hah, sambil jalan, tak lihat ya, tak delok ya, katanya, tak liatin. Kenapa? Nggak cocok. Kamu belajar kitab aja biar jadi ustadz. Saya dari kecil digituin sama abah saya, Pak. Insya Allah, rahimahullah, rahmatan wasi'ah. Saya pernah dicegat preman-preman. Ya kita ketemu, Assalamualaikum Bang. Ya bingung preman, ini tak salamin apa. Jauh. Waalaikumsalam. Mau kemana Pak Ustadz? Mau pulang Pak. Mas mau ngapain? Mau minta duit buat mabok. Enggak tak kasih. Tapi kalau buat makan tak kasih. Aduh, ya udah deh, silakan jalan deh. Kan nggak diajak berantem saya Pak. Dicegat polisi, dekat polisi. Pak nggak boleh lewat sini. Bapak mau kemana? Mau pengajian Pak polisi. Ya udah deh Pak, jalan deh, jangan diulangi lagi Pak Ustadz ya. Iya, itu Pak. Enak kan Pak? Enak Pak. Itu. Beliau ketawa. Ya kan? Coba suhu Pak. Bawaannya apa? Begitulah Pak. Apa intinya? Intinya semakin orang itu belajar, cobaannya semakin apa? Anda hijrah, meninggalkan dunia maksiat, meninggalkan dunia syirik, ingin belajar, ingin menjadi hamba Allah yang beriman, pasti godaan Anda akan lebih apa? Besar. Ilustrasinya gini, Ibnu Qayyim rahimahullah membuat ilustrasi di kitab Al-Wabil Sayyib. Ada maling, kata Ibnu Qayyim. Ini Ibnu Qayyim loh yang ngomong, bukan saya loh ya. Ada maling. Di situ ada 3 rumah, Pak. Yang satu rumahnya nggak ada apa-apanya, Pak. Beras nggak punya, Pak. Apalagi berlian, permata, duit, emas nggak punya. Yang kedua, ada, tapi biasa-biasa aja ini rumah. Ya beras ada, tapi berlian nggak ada. Duit nggak ada. Yang ketiga, rumahnya penuh dengan berlian, permata. Uangnya banyak segudang. Tapi dijaga dengan penjagaan yang super ketat. Pertanyaannya, yang dibidik sama maling yang mana Mas? Yang mana Pak? Yang ke satu apa yang kedua apa yang ketiga Pak? Dia akan ngajak pasukan siapa?
pasukan maling untuk nyolong ini, Pak. Kenapa nggak nyolong yang rumah pertama, Pak? Hah? Kenapa nggak nyolong yang kedua? Kata Ibnu Qayyim ketika bicara dengan bahasa setan. Ini kan ceritanya setan. Berarti kan setan, siapa yang digoda sama setan? Yang ketiga, siapa? Yang beriman, beramal soleh, pengen jadi orang baik. Ini yang digoda. Adapun yang pertama, orang kafir. Yang ketiga, maksiat semuanya. Ya ada sih iman, tapi maksiat. Yang digoda sama setan yang mana? Yang ketiga apa yang kedua? Apa yang pertama? Yang ketiga. Yang pertama, kata setannya, lo sama gue sama-sama setan. Ya kan? Ya lo juga setan kok, ngapain gue ngodain lo? Sama yang kedua, ngapain saya ngodain kamu? Kamu juga sudah belajar jadi yang dikejar siapa? Yang pertama, akhirnya orang melihat enak ya hidupnya dia, tenang, damai. Ya gimana tenang, damai? Setan gak mau goda dia. Kenapa setan gak mau goda dia? Kenapa? Karena dia sendiri setan. Ini mohon maaf loh, ini bukan saya loh yang ngasih contoh ya. Anda baca di kitab Al-Wabil As-Sayyib, karya Imam Ibnu Qayyim, ada terjemahnya. Coba Pak, pikirkan ilustrasi yang luar biasa dari beliau. Jadi ketika Anda belajar, Anda ini, godaan Anda luar biasa. Kenapa? Karena Anda yang dibidik. Saya mau merusak dia. Berbagai macam cara Pak. Kayak seperti ini. Pertanyaan ini tadi. Mau kerja, suruh nyukur jenggot. Iya kan? Mau ini dicibir, mau ini dicibir. Ya itulah godaan Anda. Seperti yang saya contoh tadi, ketika dia belajar karate, Pak, yang ngajak berantem banyak. Dalilnya apa? Asadun nasi balaan al-anbiya. Yang paling banyak godaannya siapa? Duh, kok aneh Pak? Itu Rasulullah SAW temenan sama siapa? Jibril. Kenapa enggak Rasulullah bilang, Bril, tempelan dia Bril. Ayo, kenapa enggak ngomong gitu? Justru ujian cobaan yang the best, paling berat siapa? Rasul SAW. Padahal beliau sangat dekat dengan Jibril, masih mondar-mandir. Istri-istri Rasulullah SAW, para sahabat yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Tapi ujian mereka luar biasa. Ada yang diuji kemiskinan. Miskin mereka gak makan berhari-hari. Abu Hurairah gak makan 3 hari. Sampai jatuh gak sadar. Orang mengira Abu Hurairah gila. Demi Allah saya gak gila. Saya 3 hari belum makan. Ini sahabat yang paling banyak menghafal Al-Quran. Istri Rasulullah SAW, Aisyah, diuji dengan apa? Fitnah. Dibully sekota, beritanya viral. Satu kota. Apa itu? Dituduh zina. Bayangin Pak, istri Nabi Aisyah, perempuan paling mulia di dunia. Dituduh zina Pak. Dibully Pak. Sebulan lebih, 40 hari beliau dituduh zina Pak. Beritanya viral. Bayangin Mas. Dan seterusnya, dan seterusnya. Utsman bin Affan dibully Pak satu negeri. Sampai dikudeta. Dibunuh sama kudetor di dalam rumahnya. Kurang apa Pak ujian mereka? Kita cuma dibilang jenggotan aja sakit hati. Ya biarin aja emang gue pikirin. Ya kan? Jangan kita sakit hati dengan burung yang berkicau. Nikmati aja kicauan burung karena saya bukan burung Pak. Kan gitu kan? Biarkan burung berkicau karena saya bukan burung. Ya kan? Biarkan anjing menggonggong karena saya manusia bukan
anjing, santai aja. Terus saya doain semoga besok Anda jadi manusia. Gitu loh Pak. Ya mohon maaf, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kata-kata saya mungkin kurang berkenan di hati. Semoga bermanfaat buat saya sendiri dan buat kita semuanya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.